Apes, kawanan curanmor yang tengah membawa kabur motor curiannya menggunakan mobil box digagalkan sekompi TNI di Jalan Tol Tangerang Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku pun tak bisa berkutik saat prajurit TNI mengadangnya. Inilah video amatir saat satu kompi prajurit TNI dari Yonif TP 848 SPC Kodam 21 Radin Inten Lampung menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Jalan Tol Jakarta Tangerang Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa bermula saat korban mengetahui kendaraan yang dicuri terdeteksi melalui GPS yang ada di motornya. Saat didatangi, motor korban sudah berada di dalam mobil box. Korban dan pelaku terlibat kejar-kejaran di dalam Tol Jakarta Tangerang. Korban yang melihat rombongan TNI melintas berteriak meminta pertolongan. Satu kompi anggota TNI melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil pelaku. Petugas mengamankan 2 pelaku serta 3 unit sepeda motor hasil curian di dalam mobil box. Kini, 2 pelaku dan beserta barang bukti 3 sepeda motor curian dibawa ke Mapolsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 mendatang. Tak hanya itu, ia juga menekankan tidak akan mengizinkan kontingen Israel untuk ikut serta dalam ajang olahraga apapun di ibu kota. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Hamas dan Israel sepakati gencatan senjata tahap pertama di jalur Gaza. Dalam kesepakatan ini, pembebasan sandera dan tahanan Palestina berlaku selama 72 jam setelah persetujuan. Kesepakatan gencatan senjata ini disampaikan oleh Presiden Donald Trump melalui akun media sosialnya. Tahap gencatan senjata terjadi akan dimulai dari pembebasan 48 sandera Israel yang ditahan di Gaza, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Pada fase ini, tahanan Palestina juga akan dibebaskan dari penjara Israel. Pihak Hamas juga telah menyerahkan daftar sandera yang dibebaskan dari Gaza sebagai bagian dari pertukaran dengan Israel. Sementara itu, pihak Israel akan menarik pasukan mereka ke garis yang telah disepakati. Agresi Israel ke Palestina sejak Oktober 2023 menyebabkan lebih dari 67.000 warga Palestina tewas dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Mahasiswa yang bertahan di kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dievakuasi paksa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya kericuhan tak terbendung. Satu persatu mahasiswa yang bertahan di dalam kantor Badan Penghubung Pemprov Sulawesi Tenggara di Menteng, Jakarta Pusat dievakuasi petugas kepolisian. Situasi sempat memanas saat beberapa mahasiswa menolak diamankan. Mereka pun harus digiring paksa masuk ke dalam bus tahanan. Evakuasi paksa dilakukan menyusul adanya laporan pengerusakan yang dilakukan mahasiswa di kantor tersebut. Namun para mahasiswa membantah.
menagih janji Gubernur Sultra terkait pembangunan asrama untuk mahasiswa Sultra di Jakarta. Sedikitnya 70 mahasiswa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan kita simak video viral. Yang pertama adalah video aksi penyerangan geng motor terjadi di sebuah warkop di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua anggota geng motor tiba-tiba melakukan penyerangan ke warkop menggunakan pistol dan senjata tajam. Akibat kejadian ini, seorang karyawan warkop terluka di mata. Sementara pemilik warkop terluka di bahu. Para pelaku juga merampas uang tunai senilai 2,3 juta rupiah. Menurut keterangan warga, pelaku diduga tengah mencari lawan. Namun aksi tersebut salah sasaran. Penyerangan serupa sudah terjadi beberapa kali di wilayah tersebut dan warga berharap polisi menangkap pelaku. Sementara itu polisi tengah mendalami kebakaran yang melalap rumah di Kafling Tanah Merah, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Diduga kebakaran tersebut akibat ada unsur kesengajaan. Polisi langsung melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran sebuah rumah petak kontrakan di Kafling Tanah Kelurahan Jatinegara yang mengakibatkan 2 orang luka. Sejumlah barang bukti dikumpulkan petugas, termasuk botol bekas cairan thinner yang digunakan untuk melakukan pembakaran. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga karena dugaan kebakaran karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan suami korban. Sementara polisi memastikan 2 korban atas nama Siti Nurhalizah 38 tahun dan Marniati 50 tahun menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Adapun R, suami korban masih diburu polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Rumah kontrakan sekaligus warung kelontong ludes di lalap api di kawasan padat di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara di gerbang tol Ciawi Bogor, 1 unit mobil SUV terbakar hingga menyebabkan 2 orang terluka. Kebakaran, abu-abu kebakaran, ya Allah. Kebakaran. Api melalap rumah kontrakan yang dijadikan warung kelontong di Jalan Alpukat 3, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran yang terjadi di tengah permukiman padat ini sontak membuat panik warga khawatir menjalar ke bangunan lain. Tidak ada korban luka karena kondisi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Sementara damkar mengerahkan 15 unit mobil dengan 75 personil ke lokasi. Sementara di gerbang tol Ciawi Bogor, api membakar mobil SUV usai menabrak pembatas jalan. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari Bogor menuju Jakarta. Tiba di lokasi, sopir mengantuk hingga membuat mobilnya menabrak pembatas jalan. Akibatnya 2 orang pengendara mobil terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.